Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Arfiati Nugroho, NIM 2010111121 dari kelas S1 TT08D. Di sini saya akan menjelaskan post-tes praktikum fisika pada modul 5 tentang interferensi. Adapun tujuan eksperimen yaitu dapat memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Sebelum kita melanjutkan eksperimen, ada baiknya kita mengenal apa itu interferensi. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Bersifat menguatkan jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat melemahkan jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Syarat terjadinya interferensi cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang mempunyai frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Adapun di sini dapat kita lihat pada interferensi maksimum atau saling menguatkan, terdapat dua gelombang dengan beda fase yang sama, sehingga apabila dijumlahkan akan menghasilkan garis terang. Sedangkan pada interferensi minimum atau saling melemahkan dapat kita lihat terdapat dua gelombang dengan beda fase 180 derajat, sehingga apabila dijumlahkan akan menghasilkan garis gelap. Selanjutnya, gelombang merupakan getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombang. Contohnya yaitu gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya, gelombang radio, maupun gelombang mikro. Dan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang suara dan gelombang ultrasonik. Dapat kita lihat pada gambar gelombang transversal memiliki bukit dan lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal memiliki rapatan dan regangan. Selanjutnya, spektrum gelombang. Spektrum elektromagnetik adalah rentangan frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Dapat kita lihat pada warna-warna dari spektrum gelombang elektromagnetik. Pada warna merah memiliki panjang gelombang sebesar 620–750, sedangkan pada warna ungu memiliki panjang gelombang 380–450 nanometer. Pada frekuensi, kebalikannya dengan panjang gelombang. Pada warna merah, frekuensi sebesar 400–484, sedangkan pada warna ungu frekuensi sebesar 668–789, sehingga hubungan panjang gelombang dengan frekuensi saling berbanding terbalik. Jika panjang gelombang besar, maka frekuensi yang didapat pun akan kecil, seperti yang terlihat pada tabel di samping. Selanjutnya, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, pada setiap warna panjang gelombang akan berbeda. Adapun kita akan mengukur panjang gelombang pada warna dengan meteran yang sudah tersedia dengan PET simulation, di mana sumber gelombangnya yaitu laser. Langkah-langkah untuk warna-warna mulai dari frekuensi terendah sampai terbesar. Adapun mengukur dari puncak gunung ke puncak gunung atau dari puncak lembah ke puncak lembah. Pada eksperimen kali ini menggunakan modul 5 pada tabel 1. Di sini ada contoh eksperimen yang akan kita lakukan nanti. Selanjutnya kita akan langsung melakukan eksperimen pada PET simulation. Untuk eksperimen, saya akan menggunakan perangkat lunak PET simulation. Di sini kita akan memilih simulasi fisika. Lalu di sini saya akan memilih wave interference. Kita klik pada bagian pi.
Kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya, karena kita menggunakan tabel 1, kita memilih Wells. Dan jangan lupa untuk mengganti sumber gelombang menjadi sinar laser. Kita centang graf untuk melihat panjang gelombang. Kemudian, sesuai dengan langkah eksperimen, kita akan melakukan eksperimen mulai dari frekuensi terendah ke frekuensi tertinggi. Untuk frekuensi terendah yaitu kita menggunakan warna merah. Selanjutnya kita nyalakan sinar lasernya. Gelombang sudah mulai berjalan, dapat kita lihat frekuensinya. Kemudian kita akan mengukur panjang gelombang dengan meteran. Kita stop terlebih dahulu atau kita pause. Kita ambil meteran, kemudian kita mengukur panjang gelombang dari puncak bukit ke puncak bukit. Dapat kita lihat pada warna merah, panjang gelombang sekitar 643,1 nanometer, sesuai dengan ketentuan, yaitu pada warna merah 620 sampai 750 nanometer. Selanjutnya, kita akan mengubah ke warna berikutnya, yaitu kita akan menggunakan warna jingga atau oranye. Kita play. Dapat kita lihat gelombangnya berjalan. Kemudian kita pause untuk mengukur panjang gelombang. Dapat kita lihat perbedaannya pada warna jingga atau oranye, panjang gelombang sedikit mengecil, yaitu sekitar 602,3 nanometer. Kita lihat apakah panjang sesuai. Pada warna oranye sekitar 590 sampai 620 nanometer, berarti sesuai. Selanjutnya kita akan mengganti frekuensi ke warna kuning. Kita play. Dapat kita lihat gelombang berjalan. Selanjutnya kita pause untuk mengukur panjang gelombang. Pada warna kuning, panjang gelombang sekitar 571,5 nanometer. Kita lihat terlebih dahulu apakah sesuai. Pada warna kuning, panjang gelombang sekitar 570 sampai 590 nanometer, berarti sesuai. Selanjutnya kita akan mengganti frekuensi dengan warna hijau. Kita play. Kita tunggu gelombang berjalan. Lalu kita pause. Kita ukur panjang gelombang. Dapat dilihat perbedaannya, semakin lama gelombang semakin mengecil. Di sini pada warna hijau, panjang gelombang sebesar 530,7 nanometer. Kita lihat apakah sesuai. Pada warna hijau 495 sampai 570 nanometer. Berarti sesuai. Selanjutnya kita akan mengganti warna biru. Kemudian kita play. Kita biarkan gelombang berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya kita pause untuk mengukur panjang gelombang. Di sini dari puncak ke puncak. Dapat kita lihat perbedaannya semakin mengecil. Untuk warna biru, panjang gelombang sebesar 449,0 nanometer. Apakah sesuai? Pada warna biru, panjang gelombang sekitar 450 sampai 490 nanometer. Berarti sesuai. Selanjutnya, kita akan mengubah frekuensi pada warna ungu. Kita play. Dapat kita lihat gelombang berjalan. Selanjutnya kita pause untuk mengukur panjang gelombang. Gelombang semakin mengecil, yaitu panjang gelombang pada warna ungu sebesar
377,4 nanometer. Maka sesuai pada warna ungu sekitar 380 sampai 450 nanometer. Berarti sesuai. Untuk frekuensinya tersendiri dapat kita lihat bila meterannya kita taruh kembali. Kita play untuk mengetahui frekuensi. Pada frekuensi warna ungu dapat kita lihat frekuensinya. Sedangkan pada frekuensi warna merah dapat kita lihat perbedaan frekuensinya. Pada warna merah frekuensinya berjalan secara lambat. Sedangkan pada warna ungu frekuensinya berjalan semakin cepat. Di sini kita dapat ketahui bahwa pada warna ungu frekuensi semakin tinggi namun panjang gelombang semakin mengecil. Keterbalikannya pada warna merah, frekuensi semakin mengecil dan panjang gelombang semakin membesar. Adapun hubungannya pada eksperimen di mana saya memulai frekuensi dari terkecil ke terbesar sehingga menghasilkan panjang gelombang dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita pause untuk menghentikan eksperimen. Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kesimpulan. Pada fenomena gejala gelombang atau disebut interferensi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar frekuensi gelombang, maka semakin kecil panjang gelombang. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil frekuensi gelombang, maka akan semakin besar panjang gelombang. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu kepada Bapak Muhammad Yusro, STM Biotik, serta kepada asisten dosen yaitu Kak Ailsa Salsabila Risa Putri dan Kanabila Zulfika Hemadewi karena telah membantu saya pada praktikum fisika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.